Anak-anak Pia Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Plamongan Indah, selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya gitu. Coba bilang, gimana kabarnya? Luar biasa. Ditambahi menyala. Gitu. Ayo tahu. Gimana kabarnya? Luar biasa. Menyala. Nah, Bapak Ibu, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, selamat pagi berkah dalam. Merayakan Paskah di tahun ini banyak kejutan dan mungkin gereja juga terkejut di belahan benua Eropa. Kita kemarin sebelum itu ada Olimpiade, dan waktu itu sebagai orang Katolik ketika kita melihat pembukaan Olimpiade menyesakkan hati. Mengapa? Karena waktu itu ada prosesi upacara pembukaan yang boleh kita mengatakan menghina Tuhan. Dalam kemasan perjamuan malam terakhir, bahkan atlet-atlet tidak diperkenankan membuat tanda salib. Namun yang dari Amerika, dari belahan yang lain tetap membuat tanda salib sebagai suatu kesaksian hidup. Dan kemarin kita merenungkan salib, derita adalah cara kita menuju kemuliaan, menuju kebahagiaan, kemenangan. Apa yang terjadi di Prancis, Paris, di Paskah menjelang Paskah ini? 17.800 orang menjadi Katolik. Umat Katolik di Prancis bertambah 45%. Luar biasa. Setelah Tuhan dihina, bangkit mulia, maka semoga sekali lagi kita tidak takut, tidak menghindar, tidak lari dari salib beban hidup kita yang akan menjadikan kita mulia, lebih bermakna, dan sungguh kita dikuatkan. Amin. Kemarin selesai Jumat Agung yang kedua, saya mengantar Romo Doni pulang ke parkiran, lalu saya mampir ke Tratak, bawah Tratak. Saya bertemu dengan seorang anak Pia, Honoragi. Saya tanya, adik, di gereja ada pohon harapan, kamu buat tidak daun harapan? Buat, Romo. Kamu nulis apa? Honora itu lagi wonge. Mana ada ndak ini? Bukan cewek kok. Dia menjawab dengan mantap. Romo, saya nulis I love Jesus. Mana ini? Leticia mana? Ada enggak? Enggak ada. Leticia.
suruh berdiri di kursi. Ini anaknya, kita beri aplaus. Dia menjawab dengan mantap. Ya, Leticia tadi malam, kemarin Jumat. I love you Jesus. Luar biasa. Terima kasih Leticia. Dan belum lama, sebentar. Belum lama saya ke Gua Kerep. Pagi-pagi jam 4 saya bangun, lalu persiapan, lalu jam 5 saya berangkat menuju Kerep. Sama siapa? Sama Mas Y, Mas Yesus, sama Mbak Mar, Bunda Maria. Lalu saya selesai berdoa, saya beli rosario yang warna-warni. Ini tidak warna-warni. Lalu ada cucu yang 1 tahun, baru saja ulang tahun, saya kasih rosario itu. Lalu dia di rumahnya, saya diberi video. Anak 1 tahun itu dengan sukacita mengenakan rosario, lalu memegang, dilihatnya. Pasti anak 1 tahun itu tidak tahu itu apa. Namun kita perlu mewariskan ini. Siapa anak-anak Pia yang punya rosario? Wah, puji Tuhan, terima kasih. Ya, rosarionya untuk apa? Untuk kalung ya. Nah, kalau dijadikan kalung, semoga ketika mau omong, berbuat sesuatu yang tidak baik, aku bawa Tuhan. Tidak boleh ngomong sembarangan. Aku bawa Tuhan. Tidak boleh melakukan, berbuat sembarangan. Amin adik-adik. Amin. Wah, pinternya. Buh ngerti bora gue amin nih. Ngerti, wah pinter sekali. Malah aku diprotes, ngerti. Adik-adik, ini apa? Salib. Di dalam gereja selalu ada salib. Di dalam rumah kita, di rumah adik ada salib ya? Ada. Mau menunjukkan aku cinta salib. Berarti apa? Cinta derita, cinta beban hidupku, dan akan kuangkat. Maka ada ungkapan, orang hebat, orang kuat, kalau dia bisa mengangkat beban hidupnya. Dan semoga salib juga menjadi kekuatan untuk kita. Maka ada ungkapan salib itu ada 3 warna ya. Tahu enggak? Ada 3 warna. Yang pertama salib hitam. Salib karena kesalahan, kekeliruan, keteledoran diriku sendiri, maka aku menanggung salib. Sudah diberitahu, Dek, jangan bermain dengan api, nekat melonyot.
Hei, jangan berbuat seperti itu. Tidak baik. Namun seringkali kita nekat. Lalu ada salib merah. Salib merah itu salib karena orang yang kita cintai. Anak, istri, suami yang bersalah, berdosa, kita ikut menanggung. Anak polah, bopo kepradah. Dan salib yang ketiga, salib putih. Salib yang diizinkan Tuhan. Di mana kita tidak berbuat salah, tidak berbuat keliru, tidak merugikan, disengiti, difitnah, dianiaya, dan kita maju, tidak mundur. Semoga sungguh kita dimampukan. Dan yang berikutnya, adik-adik ini apa? Siapa pernah buka Alkitab? Wah, dibaca Alkitabnya? Iya, padahal rung iso maca, ngomong iso maca. Elok tenan toh? Nah, penting. Ada rosario, ada salib, ada kitab suci. Paling tidak mereka tahu, mereka memegang, mereka membuka. Kita bacakan kalau kita bisa untuk dia, agar dia mendengarnya. Dan semoga anak-anak kita menyala. Siapa adik-adik yang takut sendirian di rumah? Ayo tunjuk jari. Siapa yang takut? Oh, masih ada beberapa. Nah, bawalah lilin. Bawalah Tuhan Kristus, cahaya dunia, sehingga nanti tidak takut. Kalau bingung, baca kitab suci agar sungguh ditunjukkan jalan ilahi. Kalau berbeban berat, pandang dan pegang peluk salib. Dan kalau kita sungguh-sungguh galau, rosario bisa dipegang, lalu kemudian biji-bijinya diunyer, dan akhirnya mengalir energi ilahi. Dan semoga dengan demikian kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin mencintai Yesus. Maka adik-adik silakan berdiri. Adik-adik berdiri. Lalu pertama kita bilang, I love you Jesus. Yang keras dong. I love you Jesus. I'm strong. I'm smart. I'm immune. Ya, ayo diulangi. I love you Jesus. I'm strong. I'm smart. I'm immune. Oke, Tuhan memberkati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.